peserta Silaknas, kita sambut CEO Hamfara Investama, Wakil Ketua Umum ADPS, Nugrohadi Yuwono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tingkat inflasi di Indonesia paling tinggi pernah pada saat itu adalah di tahun 2007-2008, yaitu terimbas dari juga Amerika, subprime mortgage ya. Dan sekarang memang tren tingkat inflasinya juga cukup tinggi, yaitu 5%, dan tingkat suku bunganya pun juga sekarang sedang mengalami kenaikan. Ya, sekarang hampir 5%. Nah, kalau kita ngomong strategik, jualan ini aja itu mantep untuk bisa dijual ke customer properti syariah. Kenapa? Karena ketika tingkat suku bunga naik, pertanyaannya adalah angsuran KPR bagi yang floating, naik nggak? Dan ketika angsurannya floating, apakah bisa dipastikan naiknya sampai berapa? Oh, ini paling naik cuma 1%, bisa seperti itu? Enggak. Ya. Nah, di proyek saya, salah satu konten yang dijual adalah seperti ini. Ya. Karena, nah ini coba, ini kaitannya dengan analisis kompetitor. Coba Bapak Ibu cek, price list kalau developer konven itu pasti angsurannya terlihat murah. Betul? Sama-sama harga 300 juta, DP 10%, tenor berapa tadi, 10 tahun, misal, angsuran per bulannya terlihat lebih murah. Ada yang pernah bandingin? Ada yang pernah bandingin? Gak ada yang pernah bandingin? Ya. Nah, kenapa kok seperti itu? Itu sebenarnya adalah karena bunga yang fix, rata-rata 1-3 tahun, terus kemudian floating. Dan pasti naik. Nah, ini sebenarnya dengan isu ini aja, Bapak Ibu bisa menjual isu antara floating dengan angsuran flat, fix sampai dengan lunas yang dimiliki properti syariah. Itu sangat menjual, itu anxiety, itu kegalauan. Dan ketika ada leads di proyek saya yang disampaikan seperti itu, dapat dia. Ya. Jadi milik KL nih, emang kesannya mahal. Saya biasanya ngambil margin proyek antara 6,75 sampai 8,25% tergantung tenor gitu ya. Itu sepertinya mahal. Tapi setelah kita kasih tahu soal floating ini, make sense dia. Wes ini aja lah, pasti fix. Kalau di sana, wallahu alam nanti jadi berapa. Nah, itu bisa dijual sebenarnya. Indonesia ini beruntung ya, dan ini sebenarnya adalah pasar yang bisa sangat begitu dimanfaatkan, yaitu Indonesia memiliki jumlah penduduk yang sangat begitu besar. Nah, itu bersyukur Bapak Ibu. Dan Indonesia tahun 2030 sampai 2040 ada namanya bonus demografi. Ya, itu startup dan perusahaan luar negeri, terutama Singapura, ngincer potensi itu. Jadi kalau tanya sama negara mana yang akan diekspan pertama kali, mereka jawab apa? Indonesia. Kenapa? Karena secara market paling gede. Dan menariknya, struktur PDB Indonesia paling besar, ini di mana Bapak Ibu? Yaitu apa? Konsumsi rumah tangga. Itu lebih dari 50%. Ya. Jadi artinya di sini, ya, Indonesia beruntung, karena konsumsi rumah tangga itu menjadi struktur PDB yang paling kuat. Selama konsumsi rumah tangganya kuat, insya Allah ekonomi Indonesia masih bagus.